Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita, suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada siang hari ini kita akan membahas tentang seputar definisi syirik dan klasifikasinya. Syirik secara bahasa artinya adalah membuat tandingan, menyekutukan Allah Subhanahu, menyandingkan atau menyekutukan. Sedangkan secara istilah bahwasannya syirik artinya adalah taswiyatul makhluqi bil khaliq fi ma huwa min khasa'isil khaliq fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Artinya adalah menyamakan seorang makhluk dengan penciptanya pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan sang pencipta, baik hal tersebut itu berkaitan dengan rububiyahnya atau uluhiyahnya atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka dengan begitu syirik memberi isyarat bahwasannya seorang yang disebut dengan musyrik, orang yang melakukan kesyirikan, ia juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun ia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia meminta kepada Allah, juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun klasifikasi syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar, yaitu setiap perbuatan syirik yang telah dinyatakan secara eksplisit, dinyatakan secara nyata, secara sharih oleh sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW, bahwasannya perbuatan tersebut adalah kesyirikan, dan di dalamnya pada syirik akbar tersebut atau syirik besar tersebut terkandung di dalamnya ketentuan yang mana ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut, maka sang pelaku keluar dari agama Islam, secara tidak langsung mengeluarkan sang pelaku dari agama Islam. Namun bagi kita, ketika kita melihat seseorang yang melakukan syirik akbar, secara perbuatan telah mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam, namun kita tidak bisa mengatakan si fulan kafir misalnya, menunjuk si A kafir. Kita menghukuminya orang tersebut telah keluar dari agama Islam secara amalannya,
Adapun masalah takfir, mengkafirkan seseorang itu bukan hal sembarangan. Seseorang tidak boleh mentakyin si A kafir, keluar dari agama Islam. Secara perbuatannya iya, tapi bisa jadi orang tersebut itu secara keyakinannya tidak. Karena bisa jadi orang tersebut masih ada syubhat dalam dirinya. Dia belum tahu kalau itu syirik. Misalnya seseorang yang tinggal di pedalaman, akses internet susah, di sana tidak ada dai, ataupun ada dai tapi jarang, bisa setahun sekali. Suatu ketika ada seseorang yang diutus ke daerah tersebut untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian orang tadi tertarik sehingga masuk Islam. Dan namanya dai utusan itu biasanya tinggal di situ tidak lama. Walaupun ada yang sampai betah sehingga menikah dengan warga setempat dan melanjutkan dakwah. Tapi umumnya namanya dai utusan itu tidak lama. Nah, karena dia baru masuk Islam, Islamnya baru, dan di tempat tersebut banyak melakukan kesyirikan, bisa jadi orang tersebut menyangka ini hal yang boleh, sehingga dia melakukannya. Maka kita tidak bisa mengatakan orang tersebut itu keluar dari agama Islam, kecuali kita tanya dulu, apakah kamu meyakini ini boleh, tidak syirik? Iya, ini enggak syirik. Kemudian antum jelaskan. Kalau misalnya sudah antum sampaikan dalil, antum dakwahi bil hikmah, namun orang tersebut tetap menolak, tetap ngeyel, nah baru bisa. Tapi itu yang menentukan bukan antum. Antum itu dai, walaisal qudat. Antum itu duat, walaisal qudat. Kita ini dai, menyeru, mengatakan ini boleh, ini enggak boleh. Tapi kita jangan berlaku sebagai seorang qudat, seorang hakim memutuskan dia salah, dia benar, dia kafir, dia ini. Karena perkara mengeluarkan seseorang dari agama Islam adalah perkara yang bukan perkara yang ringan, perkara yang berat. Idza qulta li akhika ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Jika seseorang mengatakan kepada saudaranya, wahai si kafir, tapi ternyata orang tersebut itu bukan kafir, maka ada dua pilihan. Pertama, bisa jadi orang yang dikatakan kafir itu kafir beneran, sebagaimana dugaannya, atau hal tersebut itu kembali kepada orang yang mengatakannya. Maka ini bukan perkara yang sepele. Kemudian syirik yang kedua adalah syirik asghar atau syirik kecil, yaitu setiap perbuatan dan amalan, baik perkataan, verbal ataupun praksis perbuatan yang telah dinyatakan secara eksplisit menurut syariat bahwasanya amalan tersebut itu dinamakan kesyirikan atau kekufuran. Namun di sisi lain diketahui dari petunjuk syariat, misalnya kita ketahui dari dalil, dari hadis atau dari ayat Al-Quran, bahwasannya amalan yang dilakukan tersebut itu memang syirik, tapi tidak mengeluarkan seseorang pelakunya dari agama Islam. Maka dari sini kita bisa mengetahui perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar itu adalah mengeluarkan sang pelaku dari agama Islam. Sedangkan syirik kecil, ketika seseorang melakukannya, dia tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Kalau syirik kecil, kalau syirik besar mengeluarkan sang pelaku dari agama Islam. Kemudian perbedaan yang kedua adalah
ketika seseorang melakukan syirik besar bisa membuat sang pelaku kekal di neraka. Sedangkan syirik kecil itu tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Contohnya apa? Ya, untuk misalnya ibadah, antum riya, pamer, ujub, pengen dipuji. Apakah antum kafir? Tidak. Amalan antum tidak diterima dan antum melakukan dosa syirik kecil. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu setiap amalannya dilandasi karena pamer, nggak ada keimanan dalam hatinya. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu pamer, seakan-akan rajin baca Al-Quran, rajin sholat, tapi sejatinya mereka dalam hati mereka itu kosong, tidak menyebut, tidak berzikir, tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diingat senantiasa pujian manusia. Gimana nanti? Makanya salah satu ciri orang munafik, ketika dia melakukan sesuatu berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan kebenaran, sesuai selera pangsa pasar. Kalau diminta ini, walaupun salah tetap dilakukan. Maka hati-hati, bisa jadi ada ciri-ciri syirik dalam diri seseorang. Kemudian perbedaan ketiga, syirik besar atau syirik akbar itu bisa memusnahkan seluruh amalan. Maka orang munafik amalnya tidak diterima sama sekali. Sedangkan syirik kecil, misalnya seseorang pamer tadi, apa yang tidak diterima? Ibadahnya tadi. Misalnya dia sholat pamer, yaitu ibadahnya yang tidak diterima. Tapi ibadah-ibadah yang lain yang tidak terkontaminasi, tidak terkotori dengan syirik, maka Allah terima amal ibadah tersebut. Maka syirik kecil tidak memusnahkan seluruh amal, hanya memusnahkan amalan yang dicampuri riya saja. Misalnya antum sholat, rakaat pertama pamer, rakaat kedua antum sadar, ya Allah, aku ini sholat pamer ini. Nggak boleh, sholat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena ada Pak Fulan yang punya anak gadis cantik. Terus rakaat ketiga antum berusaha lagi tambah ikhlas. Jangan lupakan. Saya ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat yang diterima yang mana? Kedua dan ketiga. Maka tidak heran Rasulullah SAW pernah mengatakan, ada sebagian orang, yang artinya dalam sabda beliau, ada sebagian orang ketika dia sholat itu tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali sepertiga, seperempat, setengah, atau cuma dapat satu. Itu kalau jamaah. Coba kalau sholat sendirian, udah dapat pahala satu, pikiran antum kemana-mana. Maka hati-hati. Kemudian perbedaan yang keempat, syirik akbar ini menghalalkan darah dan harta pelakunya. Jadi kalau seseorang melakukan syirik akbar, maka artinya darahnya halal, hartanya juga halal, boleh dibunuh, hartanya boleh dirampas. Tapi nggak sembarangan orang yang rampas. Makanya tadi antum ini dai, bukan qudhat. Yang memutuskan orang tersebut kafir atau tidak ya pemimpin kaum muslimin. Makanya dulu zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar memerangi para siapa? Orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Itu diperangi, artinya dibunuh. Dan namanya perang ya pasti hartanya
dirampas, maka halal darahnya. Siapa yang memerintahkan? Abu Bakar, bukan personal sahabat. Dan Abu Bakar ketika memutuskan permasalahan tersebut nggak asal memutuskan. Beliau bermusyawarah dulu, meminta pendapat kepada para sahabat yang lain, kemudian baru diputuskan. Orang yang diperangi oleh Abu Bakar itu bukan bayar zakat karena malas, memang karena meyakini nggak wajib gitu. Sedangkan ketika seseorang tidak meyakini satu rukun Islam saja, itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Misalnya ada orang meyakini sholat nggak wajib, padahal dia ngomong begitu. Misalnya seorang perempuan, dia nggak haid, atau seorang laki, dia nggak haid, nggak nifas, nggak sedang berhalangan, nggak wajib meyakini. Beda kalau misalnya orang yang haid, sholat bagi saya gitu, nggak wajib, ya karena memang hukum asalnya nggak wajib karena dia haid gitu. Kamu ngomong begitu, kamu apa lagi haid? Enggak, saya nggak haid. Dan itu dibuktikan bukan dari sekadar ucapan, perbuatan juga. Benar-benar nggak mau melaksanakannya. Karena terkadang ada orang ucapannya ngomong A, perbuatannya ngomong B, seperti itu. Dan zamannya Abu Bakar itu memang benar-benar nggak mau. Sehingga ditakutkan kalau tidak diperangi bisa jadi malah mempengaruhi para sahabat yang lain, sehingga Abu Bakar beristihad untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini adalah perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil tidak, yang keempat, tidak menghalalkan darah dan harta pelakunya. Enggak boleh misalnya ada orang ibadah dia pamer, kemudian hartanya antum curi, enggak boleh. Jangankan muslim ya, orang kafir itu antum curi hartanya tanpa hak, nggak boleh. Orang kafir nggak salah apa-apa, kemudian antum curi, dia kan kafir, ya halal, kan halal darahnya, apalagi hartanya misalnya. Ya tidak seperti itu. Tetap dikatakan untuk mendolimi orang tersebut. Nah, lantas bagaimana dengan Abu Bakar? Lah itu sudah ketetapan gitu loh. Sudah halal darahnya. Dan dia ketika diperangi, hartanya diambil, darahnya ditumpahkan, itu karena sebab syar'i, bukan karena sebab tidak syar'i. Orang kafir nggak salah apa-apa, kemudian antum ketika lewat antum jegal gitu. Antum tahu antum jegal? Oh ya, jegal ya. Sliding gitu. Nggak salah apa-apa di sliding gitu. Orang kafir aja kalau nggak salah apa-apa di sliding nggak boleh, apalagi orang muslim. Ini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Kemudian selanjutnya adapun klasifikasi syirik besar. Syirik besar itu setidaknya ada 4 macam. Yang pertama, syirik besar yang dilakukan seseorang dalam doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mensifati orang kafir Quraisy dalam surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang kafir Quraisy, mereka ketika naik di atas kapal di tengah lautan, kemudian datang ombak kepada mereka, da'allah mukhlishina lahuddin. Orang-orang kafir Quraisy itu berdoa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah, berilah kami keselamatan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke tepian laut, tepian pantai, mendarat, berlabuh,
mereka melakukan kesyirikan. Ini syirik dalam doa. Begitu juga yang dilakukan Abu Jahal ketika perang Badar. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah ya Rabbi, ayyuna adallu bi ahlina." Ya Allah, siapakah di antara kita yang lebih sesat, aku, Abu Jahal atau Muhammad? Maka berilah petunjuk kepada kami. Abu Jahal minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain juga Abu Jahal minta kepada Lata dan Uzza. Ini syirik dalam doa. Kemudian yang kedua adalah syirkun niyati wal iradati wal qasdi, yaitu syirik yang terletak dalam niat seseorang atau keinginan atau tujuan dari perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ketika dia beramal tujuannya dunia, wa zinataha dan perhiasannya, dan apa-apa yang menghiasi dari kenikmatan-kenikmatan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka balasan atas perbuatan mereka ketika di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan ketika mereka di akhirat, mereka termasuk orang yang rugi, karena pahalanya atau balasannya Allah berikan ketika di dunia. Dia tidak mendapatkan pahala di dunia, apalagi di akhirat. Yang dia dapatkan adalah ujian, adalah perhiasan dunia. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar. Sesungguhnya itulah orang-orang yang ketika ia sampai ke akhirat, ia berada di padang mahsyar, ia diminta untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di akhirat, yang ia dapatkan adalah illan nar, hanyalah api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan apa yang telah mereka usahakan dari perbuatan-perbuatan ketika niatnya untuk selain Allah, keinginannya untuk selain Allah, tujuannya untuk selain Allah, maka ia akan sia-sia di akhirat dan tidak mendapatkan apa-apa yang dia kerjakan. Contohnya misalnya antum belajar atau menghafal Al-Quran, tujuannya apa? Saya belajar menghafal Al-Quran ke Jogja, ke FTQ Al-Fatah, biar nanti ketika saya pulang kampung saya sudah hafid. Untuk apa? Saya mau melamar gadis kembang desa. Iya begitu. Antum melamar gadis itu ada dua sebab antum diterima. Sebab pertama apa? Duit antum banyak, antum kaya. Sebab kedua, ini semua nggak bakal ditolak, antum kaya atau antum punya kedudukan. Dan yang paling gampang, yang sering menggelincirkan seseorang itu adalah dia memiliki kedudukan di masyarakat. Kalau kaya, nggak setiap orang bisa, nggak setiap orang itu pintar berdagang, pintar usaha. Ada orang pintar usaha tapi sering ditipu, nggak kaya. Tapi kalau antum belajar agama, itu cara gampang agar antum mendapatkan kedudukan di masyarakat. Makanya dulu ada salah seorang ulama, dia belajar itu tujuannya adalah biar ketika dia pulang
bisa melamar gadis pujaan hatinya. Karena suatu ketika beliau pernah melamar kemudian ditolak. Akhirnya beliau bertekad, ada 2 lamaran yang gak bakalan ditolak oleh seorang perempuan. 1, kaya harta, atau 2, memiliki kedudukan. Akhirnya dia berpikir, kalau aku dipandang, aku memiliki kedudukan karena harta, aku gak bisa, gak punya skill berdagang, gak punya ini. Yang kedua, akhirnya ulama tersebut belajar. Nah, di tengah belajarnya beliau sadar bahwasannya ilmu itu ketika semakin kita pelajari itu senantiasa mendorong seseorang untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dia bertobat. Balik ke kampungnya dan beliau karena ketika balik ke kampungnya beliau sudah ikhlas, mengikhlaskan niatnya, tujuannya belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikisahkan perempuan yang dulu dia lamar, dia ditolak, itu sampai ngutus utusan, melas-melas, tolong lamar saya. Akhirnya beliau ingat, saya dulu belajar tujuannya untuk nikahin kamu, tapi saya sekarang sudah sadar. Akhirnya beliau nikah dengan orang lain kalau tidak salah. Karena takut apa? Takut niatnya terkontaminasi. Maka cara gampang biar antum mendapatkan kedudukan di masyarakat yaitu antum jadi orang yang berilmu, antum jadi ustaz, hafid 30 juz misalnya. Masya Allah, hafid 30 juz, hafalnya tobit, mungkin. Atau antum misalnya kuliah di luar negeri, wah, antum Masya Allah, antum masih semester 2 aja udah ditawari nikah antum. Maka jangan sampai seseorang itu ketika kuliah di luar negeri tujuannya apa? Biar nanti dapat istri yang sesuai seleraku. Nggak usah datang sendiri. Sia-sia antum bro. Sia-sia apa yang antum kerjakan. Yang antum dapati apa? Illan nar. Antum dapati cuma api neraka. Nggak dapat sama sekali pahalanya sedikit pun. Maka jangan pernah seseorang sekali-kali ketika belajar agama niat tujuannya itu untuk apa? Dunia, biar dipandang orang. Ini bukan hanya berlaku untuk para penuntut ilmu, untuk para pengajar juga begitu. Antum kalau misalnya ngisi kajian banyak tempat, antum akan dipandang orang fitnah itu. Ngisi kajian itu fitnah. Apalagi misalnya kajian antum yang hadiri banyak orang, itu semakin lagi fitnahnya. Masya Allah, Ustaz Fazal kajiannya dihadiri 10.000 ibu-ibu misalnya. Itu luar biasa fitnah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala suatu ketika beliau hendak pergi ke pasar, apa yang beliau lakukan? Beliau pakai macam jubah yang ada burungnya, kepala beliau ditutupi, beliau keluar. Kemudian ada salah seorang muridnya yang tahu, oh itu Imam Ahmad. Ya Imam, Imam Ahmad. Beliau ketika ada yang manggil gitu, beliau langsung apa? Lari. Beliau langsung lari. Sampai akhirnya sang murid tadi ketemu, ya Imam, kenapa ketika saya panggil antum malah lari? Imam Ahmad mengatakan, saya itu keluar, saya sudah sengaja saya tutupi. Biar apa? Orang itu nggak tahu kalau saya Imam Ahmad. Saya takut ketika seseorang misalnya tahu saya Imam Ahmad, akhirnya orang mendatangi saya bertanya, dikerumuni orang, itu fitnah. Dan susah. Bahkan sekelas ulama bukan zaman sekarang, ulama zaman siapa? Sufyan Ats-Tsauri, atau tahu Sufyan Ats-Tsauri? Ya. Tahun berapa Sufyan Ats-Tsauri? Berapa Hijriah? Itu masih awal-awal, masih generasi tabi'in.
Sufyan mungkin antara tabi'in atau atba'ut tabi'in, ini awal-awal masih 200-an 300-an. Itu beliau mengatakan ma'aladtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Selama aku hidup ini tidak ada suatu hal yang susah untuk diobati kecuali satu, niatku. Karena niat ini berbolak-balik. Ini sudah tahu nih. Sekelas ulamanya para ulama, apalagi kita. Maka jangan pernah kita niat ikhlas itu gampang. Nah, jangan mereka. Ini yang kedua adalah syirkul iradah wan niyah. Yang ketiga adalah syirik. Contoh syirik akbar yang ketiga adalah syirkut ta'ah, yaitu syirik dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan orang-orang alim, para ulama, para kiai di kalangan mereka sebagaimana Tuhan. Wal masiha ibni maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Jadi ada sekelompok manusia, mereka itu menjadikan para ulamanya, kalau Nasrani, Yahudi rahib, pendeta, kalau Islam ustadznya, kiainya itu dijadikan seperti Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Mereka mentaati setiap apa yang diucapkan oleh kiainya. Enggak mau cross check. Pokoknya sendiko dawuh. Maka di sini menunjukkan tidak masuk dalam hal tersebut adalah mentaati misalnya ulama menyampaikan, ada ustaz, ada kiai menyampaikan suatu kebenaran kemudian antum ikuti. Itu enggak termasuk. Tapi yang dimaksud di sini sampai hal-hal kemaksiatan sekalipun antum ikuti. Ada loh kiai di Jawa Timur itu memerintahkan kepada jamaahnya untuk mengkonsumsi ganja. Gunanya apa? Biar ketika zikir itu mantap, non-stop. Apa-apa sampai hal-hal kemaksiatan itu ditaati. Dan begitu juga makna yang kedua, sebagaimana penafsiran Nabi Muhammad SAW yang diutarakan kepada salah seorang sahabat bernama Adi bin Hatim. Suatu ketika Adi bin Hatim ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menyembah para ulama kami. Kami nggak nyembah, kami nggak sujud, kami enggak misalnya mengagung-agungkan, enggak." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, "Bukankah kalian mentaati para ulama kalian itu secara membabi buta dalam kemaksiatan?" Qala Allah, sebagaimana kata Abu Bakar, "Aqulu qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala fulan bin fulan." Ini termasuk ketaatan yang maksudnya adalah masuk dalam kesyirikan. Ketika seorang mengatakan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, surat ini, ayat ini, hadis Nabi riwayat ini dan ini, kemudian datang tiba-tiba dengan seenaknya, "Tapi kata kiai saya enggak begitu." Padahal jelas dalilnya. Itu menjadikan ulama-ulama ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Arbaban, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah dalilnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, hadisnya sahih. Kemudian enggak gitu kok.
kiai saya aja bolehin. Hati-hati. Ini namanya syirkut ta'ah. Kesyirikan yang berupa ketaatan. Maka hati-hatilah, jangan sampai seseorang mentaati ulama, para kiai, membabi buta, semua diikuti, sampai hal-hal yang nggak masuk akal diikuti. Misalnya apa? Mobilnya biar ngalap berkah kepada kiainya, sampai katanya mobilnya suruh di ini itu mau, mobilnya dipilok, dicoret-coret, mobilnya di semacam-macam, banyak. Syirkut ta'ah banyak. Yang paling sering umum adalah ketika misalnya ini haram, dalilnya ini, dalilnya itu. Enggak begitu. Kata kiai saya enggak begitu. Kata ustaz saya enggak begitu. Maka hati-hati. Bisa jadi kita masuk dalam syirkut ta'ah karena apa? Ternyata yang diucapkan oleh ustaz kita, oleh kiai kita itu tidak sesuai apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Kemudian syirik akbar yang macam yang keempat adalah syirkul mahabbah. Seseorang syirik dalam kecintaan. Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada di antara manusia mereka menjadikan selain Allah tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai hal tersebut itu seperti mana kahubbillah, sebagaimana ia cinta kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, ketika ia beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Antum cinta sekali sama siapa? Fulanah. Sampai fulanah ngomong apapun antum taati. Pacaran, tolong ini, belikan itu, sampai bucin. Padahal jelas-jelas pacaran sebelum nikah itu haram. Maka bucin itu ya bisa jadi masuk ini, bisa jadi ketika sampai kebucinannya itu melebihi kecintaannya seperti Allah dan Rasulnya, padahal jelas-jelas dilarang dilakukan. Maka terakhir ada salah satu bucin yang tercela. Antum tahu Abdurrahman bin Muljam? Dia ditawari, Abdurrahman bin Muljam ini atau Muljim itu adalah orang yang membunuh siapa? Bunuh siapa? Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Muljam ini adalah orang yang hafid Al-Quran 30 juz, tapi pemahamannya melenceng. Makanya saya menginginkan di sini antum tuh bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi antum juga tahu tauhid, tahu akidah, tahu pemahaman yang benar seperti apa. Abdurrahman bin Muljam atau Muljim suatu ketika itu ditawari oleh salah seorang dedengkot Khawarij. Dia mengatakan, wahai Abdurrahman, coba lihat wanita ini, apakah kamu tertarik untuk menikahinya? Abdurrahman waktu itu isinya perempuan tersebut cantik jelita, kaya raya. Kamu kalau mau menikahiku, kata sang wanita, saya tidak akan meminta mahar yang banyak. Saya cuma minta satu mahar. Apa itu? Kepalanya Utsman bin Affan. Coba bayangkan, itu mahar yang paling menjerumuskan ke dalam neraka. Abdurrahman bin Muljim akhirnya apa? Membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Maka jangan sampai antum tuh pede dengan amalan antum. Sekelas Abdurrahman, itu sekelas Abdurrahman bin Muljim itu kelebihannya banyak, hafid 30 juz,
Kemudian dulu mantan gubernurnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab milih anak buah nggak sembarangan, nggak seperti kita yang cocok mana yang nggak mana. Umar bin Khattab milih nggak sembarangan. Tes and proper testnya diperhatikan, bibit, bobot, bebek, semua diperhatikan. Tapi akhirnya Abdurrahman bin Muljim terjerumus ke dalam jurang neraka. Bunuh satu sahabat itu dosanya lebih besar loh dibanding antum bunuh manusia biasa. Si manusia biasa itu bukan sahabat ya. Itu salah satu dosa yang paling besar, sahabat. Loh, sahabat aja amalannya satu genggam sedekahnya bisa senilai gunung Uhud kok. Senilai gunung Uhud emas loh ketika orang biasa bersedekah. Apalagi yang dibunuh sudah sahabat, khalifah Nabi, al-asyar mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa yang jamin? Rasulullah. Berani-beraninya. Itulah bahayanya. Maka kita banyaklah berdoa kepada Allah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik atau ala taatik. Ini karena syekh ta'ah. Karena sebab dia Abdurrahman bin Muljim ini sudah cinta sekali kepada sang perempuan. Akhirnya apapun yang diinginkan oleh sang perempuan tersebut dia tunaikan, dia laksanakan. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan di sini? Silahkan Misbah. Mengenai syirik asghar. Ya. Misalnya kita sholat maghrib, sholat maghrib di kamar sendiri, kemudian ada teman masuk ke kamar, rakaat pertama, rakaat kedua itu ikhlas, akan tetapi rakaat ketiganya riya. Kemudian ketika sholat kita sadar bahwa rakaat ketiga itu riya. Apakah bisa Ustaz kita ulangi sholat maghrib kita? Karena kita sadar bahwa rakaat ketiga riya, otomatis sholat maghrib kita tidak sempurna. Otomatis sholat maghrib kita tidak sempurna. Pembahasan ini sebenarnya ada di pembahasan setelahnya. Tapi entah nanti masuk jilid berapa itu ada. Ketika seseorang, apakah misalnya kalau yang terakhir riyaknya itu terakhir, bukan di awal, itu yang bahaya. Kalau di awal seseorang misalnya riyak, kemudian sadar, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tapi kalau misalnya riyaknya itu di belakang, rakaat pertama, rakaat kedua itu ikhlas, rakaat ketiga itu pamer, nah itu yang hati-hati. Karena apa? Bisa jadi menghapuskan amalannya, karena ditutup dengan sesuatu yang pamer. Kalau di awal bisa jadi Allah maafkan, karena 2, 3 kita sadar. Apakah perlu mengulanginya? Wallahu ta'ala a'lam. Untuk banyak istighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya mau antum ulangi juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa khawatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.